Bab 651-655. Bab 651, Kejutan dan Kekaguman. Mata para pemimpin dari tiga faksi besar tanpa sadar menyusut sedikit ketika mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam ini diam-diam muncul dengan cara seperti hantu. Orang ini memiliki kelincahan yang tidak biasa, dan benar-benar bisa memasuki aula besar ini tanpa membuat suara apapun. Selain itu, dia telah lolos dari perhatian mereka. Tingkat kelincahan seperti itu memang menyebabkan orang lain menjadi sangat takut. Suasana cemas yang ditarik pedang di dalam aula juga menjadi tumpul mengikuti penampilan pemuda berjubah hitam itu. Suasana yang akan runtuh perlahan menjadi tenang karena rasa takut mereka satu sama lain. Kegembiraan melonjak ke wajah Xiaoli ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba dari pemuda berjubah hitam itu. Karena Xiaoyan telah berhasil bergegas, kemungkinan mereka dapat dengan lancar menyelesaikan malapetaka hari ini. Dia selalu memiliki keyakinan yang melebihi akal sehat terhadap kemampuan mantan. Kamu siapa? Orang pertama yang membuka mulutnya adalah orang tua dari Sekte Langit Gelap. Tatapannya dipenuhi bayangan saat dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan suara serak dan dingin. Teman, aku akan memperingatkanmu bahwa ini adalah masalah antara kita dan Gerbang Xiao. Sebaiknya orang luar tidak ikut campur. Terlibat dalam sesuatu yang bukan urusanmu adalah tindakan paling tidak logis di dalam wilayah sudut hitam. Pria besar dengan lengan terbuka mengunci pandangannya dengan kuat pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara serius. Kelincahan aneh yang ditunjukkan orang di depan membuat mereka terkejut. Karenanya, tidak ada yang berani meremehkan orang ini. Dia adalah pemimpin sejati dari Xiao Get kita. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah orang luar? Xiao Li tersenyum tipis. Para pemimpin dari tiga faksi besar sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka sedikit tenggelam. Tidak terduga bahwa apa yang dikatakan Xiao Li sebelumnya sebenarnya adalah kebenaran. Pemimpin, Gerbang Xiao, memang orang lain. Mereka bertiga saling memandang sebelum lelaki tua bayangan itu tertawa datar, teman ini terlihat sedikit asing. Sepertinya saya belum pernah melihat Anda di wilayah sudut hitam sebelumnya. Bolehkah saya tahu namamu? Saya Xiaoyan. Saya baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Tolong bersabarlah jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun. Xiaoyan tersenyum sedikit. Namun, nama sederhana itu tiba-tiba menyebabkan suasana seluruh aula menjadi kaku. Senyum yang menggantung di wajah para pemimpin ketiga faksi itu perlahan menegang. Xiaoyan, kamu adalah Xiaoyan yang membunuh Fan Lao dan Han Feng. Wajah wanita cantik berpakaian seksi itu dipenuhi dengan keterkejutan sebelum dia tanpa sadar berteriak beberapa saat kemudian. Xiaoyan tersenyum sambil berkata dengan santai, meskipun itu bukan hal yang terhormat, mereka berdua memang kehilangan nyawa mereka di tanganku. Keke, kenapa? Jangan bilang kalian bertiga datang ke sini kali ini untuk mencari keadilan bagi mereka. Wajah mereka bertiga segera menjadi bergejolak setelah mendengar pengakuan Xiaoyan. Kematian Han Feng baru-baru ini dan pembubaran aliansi hitam, pada dasarnya adalah masalah besar yang telah mengguncang seluruh wilayah sudut hitam. Orang yang menyebabkan semua ini terjadi adalah orang di depan mereka ini. Dia tampak sangat muda. Selain itu, mereka sangat tidak beruntung untuk benar-benar bertemu dengan orang ini. Kekuatan mereka bertiga paling-paling sedikit lebih kuat dari Fan Lao. Mereka pasti akan jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Han Feng. Bahkan Han Feng telah mati di tangan orang ini. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan peluang kemenangan mereka tidak akan tinggi bahkan jika mereka bergandengan tangan. Mata mereka bertiga saling bersilangan saat mereka tanpa sadar mengerutkan kening. Awalnya, mereka mengira ini hanyalah faksi kecil. Tidak disangka-sangka bahwa mereka akhirnya menyeret dewa yang ganas ini ke atas. Haha, apa yang dikatakan saudara Xiao? Kami tidak akrab dengan Han Feng. Bagaimana mungkin kita ada di sini untuk mencari keadilan baginya? Wanita cantik berpakaian seksi menutupi mulutnya saat dia tertawa dengan cara yang mempesona. Kalian bertiga telah meluncurkan kampanye besar untuk datang ke kota Feng, saya. Apakah ada masalah? Senyum di wajah Xiaoyan mungkin tenang, tetapi tiga orang di seberang tidak berpikir bahwa karakter Xiaoyan adalah seperti ini karena dia adalah pemuda yang telah membunuh Fan Lao dan Han Feng. Seseorang tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk dapat mengacaukan wilayah sudut hitam sedemikian rupa. Didesak secara agresif untuk mendapatkan jawaban oleh Xiaoyan, wajah ketiga pemimpin itu juga sedikit berubah.
Motif mereka sudah sangat jelas. Namun, pihak lain bertindak bodoh. Ini memiliki sedikit rasa mengejek untuk itu. Saya percaya bahwa Kepala Xiao harus menyadari niat kita dengan jelas. Kota Feng adalah kue besar. Keuntungannya yang kaya adalah sesuatu yang akan menyebabkan mata siapapun memerah. Kami secara alami tidak terkecuali. Pria besar dengan lengan terbuka adalah orang pertama yang tidak dapat mengendalikan dirinya, jadi dia menjawab dengan suara yang dalam. Jadi, kalian bertiga berpikir untuk merebut hak kendali, Xiao Get, milikku di kota Feng. Xiao Yan tertawa pelan saat matanya menyipit. Namun, tidak ada tanda-tanda emosi di wajahnya. Ketiga pemimpin diam-diam saling memandang sebelum mereka langsung mengepalkan gigi. Keuntungan kota Feng sangat besar. Cukup sulit untuk membuat mereka menyerah bahkan dengan penampilan Xiao Yan. Sebagai orang-orang dari wilayah sudut hitam, darah di tulang mereka dipenuhi dengan benih yang gelisah. Mengambil risiko adalah sesuatu yang sering terjadi. Apalagi dengan kekuatan mereka, jika mereka bertiga bergandengan tangan, belum tentu mereka akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Jika mereka berhasil menunda Xiao Yan, seharusnya tidak sulit untuk memandikan gerbang Xiao dengan banyak bawahan mereka yang kuat. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari keganasan samar yang perlahan dan tidak jelas muncul di mata ketiga pemimpin. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Orang-orang dari Black Corner Region memang sekelompok orang serakah yang menempatkan keuntungan sebagai prioritas tertinggi. Xiao Li, yang berada di belakang Xiao Yan, juga sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia diam-diam memberi tanda tangan. Sekelompok besar individu berpakaian hitam di belakangnya perlahan mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka. Sosok anggun tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tanpa peringatan apapun tepat ketika suasana di aula menjadi sunyi dan tegang. Wanita yang muncul segera menyebabkan suasana di aula menjadi kaku. Wajah Xiao Li terkejut. Dia juga berkenalan dengan wanita menakutkan yang mengejar Xiao Yan dengan niat membunuhnya. Dengan muncul pada saat ini, dia tidak diragukan lagi memperburuk situasi mereka. Tiga pemimpin di sisi yang berlawanan memiliki ekspresi yang mirip dengan Xiao Li. Wajah mereka menjadi terkejut pada saat ini. Ini karena mereka tidak menemukan jejak pergerakan udara sedikit pun. Seolah-olah wanita ini telah berdiri di sana tanpa bergerak, hanya untuk mengungkapkan dirinya pada saat ini. Ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa dia bukan wanita biasa. Kecepatan seperti ini bahkan lebih menakutkan dan mengejutkan dibandingkan saat Xiao Yan muncul sebelumnya. Sebelumnya, kecepatan Xiao Yan secepat hantu. Namun, seseorang setidaknya bisa secara samar mengidentifikasi dari arah mana dia berasal. Wanita ini, bagaimanapun, tidak membiarkan mereka merasakan apapun. Selain itu, hal yang paling membuat mereka ketakutan adalah bahwa wanita ini mungkin tampak berdiri sembarangan di tempat itu tetapi aura yang samar-samar merembes keluar darinya cukup untuk membuat hati mereka terasa mandek. Kekuatan dari tiga pemimpin besar semua di kelas Do Huang. Terlepas dari kekuatan mereka masih merasakan tekanan seperti itu. Itu berarti bahwa kecantikan mempesona di depan mereka mungkin adalah ahli utama dari kelas Douzong. Douzong. Tenggorokan tiga pemimpin besar diam-diam berguling sedikit. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Saat itu, aliansi hitam, bahkan tidak memiliki elit sejati Douzong meskipun kekuatannya. Tidak disangka, gerbang Xiao, kecil ini saat ini memiliki orang yang menakutkan. Xiao Yan juga merasakan Ratu Medusa tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia berbalik dan tersenyum ke arahnya sebelum memberi Xiao Li tanda tangan yang menenangkan. Hanya setelah melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Li yang basah oleh keringat dingin, diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya Xiao Yan telah mencapai semacam kesepakatan dengan wanita yang menakutkan ini. Medusa tidak memiliki reaksi sedikit pun terhadap senyum Xiao Yan. Pupil matanya yang sempit dan panjang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa dengan dingin menyapu aula. Siapapun yang tertangkap oleh tatapannya akan merasakan kulit mereka menjadi dingin. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan lutut mereka menjadi lunak. Tekanan aura seorang Douzong sebenarnya sekuat ini. Kepala ketiga pemimpin itu menjadi mati rasa saat mereka menatap tatapan Medusa. Itu lama kemudian sebelum wanita cantik berpakaian seksi memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, tidak terduga bahwa sebenarnya ada orang kuat yang duduk di gerbang Xiao. Kami bertiga benar-benar agak buta kali ini.
Petik 2. Dua pemimpin lainnya tertawa kering dan mengangguk setelah kata-kata ini diucapkan dari wanita cantik itu. Bahkan pemimpin geng-geng singa liar yang tampak sedikit pemarah tidak berani memprovokasi mereka dengan kata-katanya. Meskipun dia tidak dianggap lemah di kelas Do Huang, dia seperti anjing lapar yang bertemu singa di tangan elit sejati Do Song. Xiao Yan menggosok tangannya di lengan bajunya saat dia melihat mereka bertiga dengan setengah tersenyum. Tiga pemimpin menjadi agak tidak wajar di bawah tatapan agak jahat dari Xiao Yan. Sesaat kemudian, lelaki tua berwajah gelap itu akhirnya tertawa datar, masalah hari ini sebenarnya salah paham. Wajar jika kita tidak berani menyinggung karena kota Feng milik Kepala Xiao. Anda harus memberitahu yang lain untuk tidak melakukan hal bodoh apapun setelah kembali hari ini. Petik 2. Haha, itu benar. Wanita cantik itu menutup mulutnya dan segera berdiri sebelum membungkuk ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan tawa penuh kasih, Kepala Xiao, tolong jangan tersinggung hari ini. Kami pasti akan datang dan meminta maaf di masa depan. Ini sudah terlambat hari ini. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di sekte. Kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Wanita cantik ini buru-buru berbalik setelah berbicara dan segera meninggalkan tempat ini, yang menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Dua orang lain di sisinya juga buru-buru berdiri dengan maksud untuk segera pergi. Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru. Sebuah tawa samar menyebabkan mereka segera menghentikan langkah mereka dengan frustrasi tepat ketika mereka akan keluar dari pintu. Mereka saling memandang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengatupkan gigi dan berbalik untuk melihat pria muda berjubah hitam yang tersenyum di aula. Karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, mengapa kita tidak melakukan transaksi bisnis? Xiao Yan mengaitkan 10 jarinya. Tawanya bergema di dalam aula, menyebabkan ketiga pemimpin itu tercengang. Bab 652, mengumpulkan pembantu. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis seperti apa? Tiga pemimpin yang awalnya berpikir bahwa Xiao Yan ingin berbalik melawan mereka tercengang ketika mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan. Mereka segera bertanya dengan ragu. Xiao Yan tersenyum dan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, keuntungan di kota Feng memang sangat kaya. Saya dapat mengizinkan tiga faksi Anda untuk menempati bagian di kota Feng. Apa yang Kepala Xiao ingin kita lakukan? Ketiga pemimpin itu saling memandang sebelum lelaki tua berwajah gelap itu bertanya dengan hati-hati. Mereka tidak percaya bahwa kue akan jatuh dari langit tanpa alasan. Saya memiliki musuh yang cukup kuat. Meskipun saya sudah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan mereka mengingat kekuatan saya saat ini, saya masih membutuhkan beberapa pembantu. Tatapan Xiao Yan terkunci pada mereka bertiga dan tertawa samar. Saya hanya meminta Anda tiga pemimpin untuk membantu saya saat itu. Xiao Li, yang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Xiao Yan sebelumnya dari belakangnya, juga mulai rileks. Musuh yang disebutkan Xiao Yan secara alami adalah Sekte Mystic Cloud. Dia jelas menyadari dalam hatinya bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, dia lemah dalam jumlah. Di sisi lain, Sekte Mystic Cloud memiliki banyak ahli, dan fondasi yang kuat. Dengan hanya mengandalkan sedikit skrim kecil mereka, ada perasaan tak berdaya dari lalat capung yang mencoba mengguncang pohon besar. Niat yang dia nyatakan sebelumnya adalah dia ingin datang ke wilayah pojok hitam, untuk memperluas dan memperkuat faksinya. Namun, jika dia mengandalkan metode ini, setidaknya akan membutuhkan 1 tahun sebelum mereka dapat mencapai kekuatan untuk bersaing dengan Sekte Awan Berkabut. Metode Xiao Yan saat ini untuk mengumpulkan bantuan dari faksi lain dalam wilayah pojok hitam, akan memiliki hasil tercepat. Namun, mereka harus kehilangan beberapa keuntungan. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan perseteruan darah yang tercipta dari kehancuran klan musuh. Ketiga pemimpin itu terkejut ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit tidak stabil. Xiao Yan masih perlu mengumpulkan pembantu meskipun kekuatannya saat ini. Seberapa kuat musuhnya, meskipun keuntungan kota Feng kaya, tidak akan ada gunanya jika mereka akhirnya ditarik ke dalam api. Bolehkah saya tahu faksi mana di benua itu yang merupakan musuh yang disebutkan oleh Kepala Xiao? Wanita cantik berbalut seksi itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk bertanya sesaat kemudian. Xiao Yan tertawa pelan. Rasa dingin yang pekat samar-samar berkedip melalui matanya yang hitam pekat, meskipun faksi itu telah bersembunyi di satu sudut seperti kura-kura selama bertahun-tahun, saya pikir semua orang seharusnya pernah mendengar tentang mereka.
Sekte Awan Berkabut Kekaisaran Jiama. Sebuah samar, suara dingin perlahan keluar dari mulut Xiao Yan sebelum bergema di dalam aula besar. Sekte Awan Berkabut. Ketiga pemimpin dengan lembut menggumamkan nama yang agak akrab ini di mulut mereka. Ekspresi mereka berubah beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum lelaki tua berwajah bayangan itu menyuarakan pikirannya, sepertinya aku telah mendengar beberapa berita tentang faksi ini. Jika berita yang saya peroleh benar, Sekte Mystic Cloud memiliki Douzong Elite. Aku juga telah memperoleh beberapa berita sebelumnya bahwa seorang elit Douzong telah muncul di dalam Kekaisaran Jiama. Namanya, sepertinya dipanggil Yun San. Wanita cantik berpakaian seksi itu juga mengingat sedikit saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa ketiga pemimpin itu telah mendengar tentang Sekte Awan Berkabut. Meskipun, wilayah pojok hitam, berjarak puluhan ribu kilometer dari Kekaisaran Jiama, itu tidak akan menghalangi beberapa berita yang sangat penting untuk menyebar. Douzong. Seorang ahli kelas ini dapat dianggap sebagai ahli kedudukan tertinggi bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Doki. Oleh karena itu, berita mulai menyebar seperti api setelah menyebar dari Kekaisaran Jiama. Para pemimpin dari tiga faksi besar saling memandang. Sesaat kemudian, mereka menggelengkan kepala dengan cara yang agak malu. Pria tua berwajah gelap itu tersenyum canggung kepada Xiao Yan dan berkata, "Kepala Xiao, Anda tidak bisa menyalahkan kami atas keputusan ini. Wilayah sudut hitam, berjarak ribuan kilometer dari Sekte Awan Berkabut. Bahkan dengan kecepatan kami, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melakukan perjalanan ke sana dan ke sini. Apalagi, kekuatan Sekte Mystic Cloud memang kuat. Itu dapat dianggap agak terkenal bahkan di seluruh wilayah barat laut benua. Saya pikir tidak akan mudah untuk membalas dendam bahkan dengan bantuan kami." Petik 2. Kekuatan Sekte Awan Berkabut dapat dianggap mendekati kekuatan faksi tingkat pertama bahkan di seluruh bagian barat laut benua. Jika faksi-faksi tingkat pertama dari wilayah pojok hitam ini ditempatkan di seluruh benua, jelaslah bahwa peringkat mereka akan sedikit lebih rendah. Jika seseorang ingin menemukan satu faksi tunggal di seluruh wilayah sudut hitam, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang mampu melampaui Sekte Awan Berkabut. Aliansi Hitam, sebelumnya mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan Sekte Awan Berkabut, tapi itu adalah aliansi dan bukan faksi tunggal. Tentu saja, jika Xiao Yan mampu mengumpulkan faksi-faksi di seluruh Black Corner Region, dia secara alami akan mampu melampaui Sekte Mystic Cloud. Namun, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyatukan semua orang di tempat yang kacau ini. Kalian bertiga pemimpin pasti takut bahwa Xiao Yan tidak dapat berurusan dengan Sekte Mystic Cloud, dan pada akhirnya akan menyeret kalian semua ke dalam kekacauan, kan? Xiao Yan tidak marah dengan reaksi orang-orang ini. Dia hanya tertawa pelan. Mereka bertiga memberikan senyum malu tetapi tidak berusaha membela diri. Selain Yun San, Sekte Mystic Cloud tidak akan memiliki lebih dari 3 Do Huang Elite secara total. Sisanya sebagian besar adalah beberapa sesepuh di kelas Do Wang atau Do Ling, dan tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Murid tingkat yang lebih rendah tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Xiao Yan tertawa dengan suara samar, kami juga memiliki Douzong Elite. Adapun Do Huang, apakah ada orang yang lebih kuat dari Han Feng? Oleh karena itu, kita hanya perlu menemukan beberapa pembantu yang memenuhi syarat untuk membantu kita melawan kekuatan besar dari Sekte Mystic Cloud. Ini tidak sulit bagi kalian bertiga. Mata ketiga pemimpin itu berkedip, tetapi mereka masih tetap diam. Mereka memang sekelompok orang yang tidak akan melakukan apa-apa tanpa melihat hadiahnya. Alis Xiao Yan sedikit merajut ketika dia melihat keheningan bersatu dari ketiga orang ini. Dia segera menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ambisi, gerbang Xiao, tidak berhenti di kota Feng. Kami pasti akan terus menyebar ke seluruh wilayah pojok hitam di masa depan. Mengingat kekuatan kita, keuntungan yang akan kita peroleh di masa depan adalah berkali-kali lipat lebih besar dari sekarang. Jika kalian bertiga bersedia membantu saya tidak akan melupakan kalian semua ketika datang ke kue besar ini di masa depan. Petik 2. Panas mendidih melonjak di dalam hati ketiga pemimpin ini ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Saat ini, gerbang Xiao memiliki Xiao Yan dan Douzong yang misterius di belakangnya. Kekuatannya sudah melebihi aliansi hitam saat itu.
Sepertinya tidak ada faksi di dalam wilayah pojok hitam yang bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar bagi mereka. Namun, sekte mistik laut sialan itu bukanlah makhluk biasa. Xiao Yan tersenyum sekali lagi saat melihat perubahan ekspresi dari ketiga orang itu. Suaranya samar-samar melepaskan obat ampuh terakhir. Kalian semua seharusnya pernah mendengar tentang pil Huang Perkasa, bukan? Ketiga pemimpin segera mengangkat kepala ketika suara tenang terdengar. Tatapan mereka menatap tajam ke arah Xiao Yan dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar. Pil Huang Perkasa adalah pil obat yang dikenal berada di puncak pil obat tingkat 6. Efeknya sangat sederhana. Menggunakannya akan memungkinkan elit Do Huang untuk meningkatkan kekuatannya 1 atau 2 bintang dalam waktu singkat. Selain itu, pil Huang Perkasa memiliki kegunaan lain, dapat menghaluskan tulang seseorang. Kekuatan obat yang tersisa setelah peningkatan kekuatan seseorang akan membantu memperkuat tubuh orang yang telah mengkonsumsinya. Meskipun penguatan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan jenis penguatan menakutkan yang dialami Xiao Yan di bawah tanah, itu masih dapat meningkatkan kemampuan bertarung seseorang secara signifikan. Sederhananya, efek dari pil Huang Perkasa dan pil Do Spirit serupa. Namun, Do Spirit Pill hanya berguna untuk Do Huang, sedangkan Miti Huang Pill sangat berguna untuk Do Huang Elite. Selain itu memiliki efek tambahan memperkuat tulang seseorang. Bahkan tanpa efek ini, itu akan tetap menjadi salah satu pil obat yang paling dicari oleh seorang elit Do Huang. Daya pikat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang terlalu menarik bagi mereka. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang mencapai level Do Huang, bukanlah hal yang aneh bagi beberapa orang yang tidak beruntung untuk mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka 1 tingkat bahkan setelah beberapa tahun. Pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang akan selalu memiliki daya pikat terbesar. Oleh karena itu, ketiga pemimpin tidak menyembunyikan keinginan di dalam hati mereka. Pil obat semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Namun, kemungkinan Han Feng sendiri memiliki kemampuan untuk memperbaikinya di seluruh wilayah sudut hitam. Namun, mereka tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk menghabiskan upaya untuk memperbaiki pil obat semacam ini untuk mereka. Inilah alasan mengapa hati mereka semua terangkat ketika Xiao Yan menyebutkan nama ini. Kepala Xiao mampu memperbaiki pil Huang Perkasa. Kegembiraan liar di mata mereka bertiga perlahan mulai menarik beberapa saat kemudian. Pemimpin geng singa liar yang bersenjata telanjang adalah orang pertama yang tanpa sadar bertanya. Dua orang lainnya buru-buru melemparkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata ini. Pil Huang Perkasa adalah pil obat tingkat 6 puncak. Saat itu, bahkan peluang sukses Han Feng saat memperbaikinya tidak terlalu tinggi, apalagi Xiao Yan yang sangat muda ini. Aku tidak akan menyebutkan ini di depan kalian bertiga jika aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Suhu seluruh aula segera melonjak mengikuti munculnya nyala api. Bahkan udara menjadi sangat kering. Ini adalah api surgawi. Mata mereka bertiga menyusut saat mereka melihat gumpalan api hijau giok. Kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Menjadi elit Do Huang, mereka jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki api surgawi. Terlepas dari kekuatan mereka, akan sangat merepotkan jika mereka menyentuh sedikit saja dari benda ini. Wajar bagiku untuk memiliki modal untuk membunuh Han Feng. Xiao Yan menatap ketiga orang itu saat dia berbicara dengan senyum tipis. Jarinya yang panjang menari dengan lincah saat gumpalan api hijau tua itu dengan patuh berlama-lama dan menari-nari di sekitar jarinya. Karena aku bisa membunuhnya, wajar saja jika aku melampauinya. Mengapa saya tidak bisa memperbaiki hal-hal yang dia bisa? Petik 2. Jika Anda bertiga setuju dengan kondisi saya pasti akan menyerahkan pil Huang Perkasa setelah masalah ini berhasil diselesaikan. Selain itu, Anda semua akan dapat menikmati keuntungan di wilayah sudut hitam yang akan membuat orang lain iri pada Anda. Apa yang kamu katakan? Tawa lembut Xiao Yan mendarat di telinga mereka bertiga, menyebabkan napas mereka perlahan menjadi kasar dan berat. Wajah mereka berubah sedikit memerah saat mata mereka bergerak dengan cara yang tidak stabil. Hati mereka juga telah turun ke konflik besar.
Xiao Yan berhenti mengatakan apapun dalam menghadapi konflik ketiga orang ini. Dia menyipitkan matanya dan menunggu jawaban terakhir dari ketiga orang ini. Suhu gumpalan api hijau tua di jarinya juga perlahan naik dengan suasana hatinya saat dia menunggu. Ketiga pemimpin akhirnya pulih dari perjuangan mereka ketika suhu aula naik ke tingkat tertentu. Mereka saling memandang sebelum akhirnya menggertakkan gigi dan mengangguk dengan keras. Mereka akan berusaha sekuat tenaga dan mencari kekayaan bahkan di tengah bahaya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Bab 653, mengumpulkan bahan obat. Ketiga pemimpin akhirnya mengangguk dan setuju di bawah daya pikat, pil huang perkasa, yang tidak bisa mereka tolak. Xiao Yan secara alami menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa dia telah mencapai motifnya. Setelah mendiskusikan beberapa tindakan sederhana dengan mereka bertiga tentang akomodasi mereka di kota Feng, dia mengizinkan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Aula besar itu segera menjadi kosong setelah sekelompok besar orang yang mengancam yang dipimpin oleh tiga pemimpin itu pergi. Melihat semuanya telah disepakati, Xiao Li melambaikan tangannya dan mengisyaratkan bawahannya untuk mundur. Kakak ketiga, meskipun orang-orang ini sudah menyetujui kondisi kita harus tetap mengawasi mereka dengan hati-hati. Terlalu umum bagi orang-orang di wilayah pojok hitam untuk menarik kembali kata-kata mereka. Xiao Li perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan. Tatapannya samar-samar melirik Medusa sebelum dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini wajar saja. Jika bukan karena Medusa berada di sini hari ini, kemungkinan mereka tidak akan menyetujui persyaratan kita dengan mudah. Xiao Yan tertawa dan berkata, Medusa. Xiao Li terkejut ketika mendengar nama ini. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu. Wajahnya terkejut saat dia segera berteriak tanpa sadar, dia adalah Ratu Medusa dari ras ular orang di gurun Vastager. Xiao Li dan Xiao Ding telah bergulat di tepi gurun untuk waktu yang cukup lama saat itu. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan Ratu Medusa ini yang sangat terkenal karena kecantikan dan keganasannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ratu Medusa yang sangat ditakuti oleh seluruh kekaisaran Jiama sebenarnya adalah kecantikan yang mempesona di sampingnya. Rahasiakan itu. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Medusa yang dingin dan acuh tak acuh di sisinya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, terima kasih banyak. Kamu ingin aku membantumu melawan Yun San. Mata cantik Medusa melirik Xiao Yan sambil tertawa dingin. Kenapa aku harus membantumu? Yun San saat ini juga seorang elit Douzong. Saya tidak perlu memprovokasi lawan yang begitu kuat. Petik 2. Xiao Yan dengan ceroboh tersenyum saat dia berbicara dengan lembut. Kami telah menyetujui persyaratan kolaborasi kami saat itu. Anda tidak dapat menolak permintaan saya pada saat-saat genting. Yang mulia, Anda tidak akan melupakan kata-kata yang Anda ucapkan sebelumnya kan? Petik 2. Kau menipuku lagi. Alis Ratu Medusa vertikal saat suara dingin yang mematikan tulang yang mengandung kemarahan terdengar. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara lemah, tenang. Ketika saatnya tiba, Anda bisa duduk diam di samping jika Anda tidak ingin campur tangan. Aku tidak akan memaksamu. Medusa sedikit merajut alisnya saat dia mendengus, jangan berpikir bahwa kata-kata seperti itu akan berhasil padaku. Saya secara alami akan memutuskan setelah melihat situasi ketika saatnya tiba. Aku, Medusa, tidak akan hanya menjadi senjata di tangan seseorang. Setelah mendengus dingin, tubuhnya gemetar saat dia sekali lagi anehnya menghilang dari aula tanpa menunggu jawaban Xiao Yan. Xiao Li merajut alisnya dengan saksama saat dia menatap tempat di mana Medusa menghilang. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak ketiga, sepertinya tidak masuk akal untuk mengandalkannya. Saya tidak pernah menaruh harapan saya padanya. Wanita ini mungkin luar biasa kuat, tetapi karakternya terlalu memberontak. Tidak ada yang bisa menundukkannya. Jika bukan karena aku bisa mengeluarkan sesuatu yang membuatnya tertarik, kemungkinan dia masih akan terus mengejarku tanpa henti dengan niat membunuh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Tanpa bantuannya, peluang kita saat berhadapan dengan Yun San tidak terlalu tinggi. Xiao Li agak khawatir saat dia berbicara. Dia juga menyadari bahwa Yun San adalah kartu truf terbesar dari Sekte Mystic Cloud. Jika orang tua ini tidak jatuh, Sekte Mystic Cloud akan selamanya berdiri di Kekaisaran Jiama.
Tenang, serahkan Yun San padaku. Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan duduk kembali ke kursi. Dia memegangi kepalanya dengan tangannya dan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa membalas dendam bukanlah hal yang sederhana. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, menghancurkan Sekte Misty Cloud secara alami akan sangat sederhana. Namun, dia saat ini tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Yun San meskipun kekuatannya telah melonjak pesat. Selain itu, masih banyak ahli dari Sekte Misty Cloud di bawah Yun San serta ribuan murid tingkat rendah. Dia secara pribadi telah merasakan pembentukan Sekte Misty Cloud saat itu, dan secara alami tahu betapa kuatnya itu. Dari kelihatannya, hal terpenting sekarang adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya tiba-tiba terlempar ke cincin hitam pekat di jarinya saat dia menjadi sedikit terkejut. Sedikit kegembiraan segera muncul di matanya. Dia hampir melupakan kekuatan bertarung yang terakhir ini, orang lain memanggil Yao Lao sebagai Yan Zunze. Dengan kata lain, Yao Lao tua itu pasti ahli di kelas Douzun. Meskipun dia saat ini dalam bentuk roh, dia akan mampu menang dalam pertarungan dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang dengan bantuan api dingin tulang. Kekuatan bertarung Xiao Yan pasti akan melambung tinggi. Jika Yao Lao bisa bangkit kembali. Selain itu, Xiao Yan saat ini telah menggabungkan dua jenis api surgawi. Kemungkinan dia memiliki kemampuan untuk membantu Yao Lao memurnikan tubuh yang dapat menampung rohnya. Begitu roh Yao Lao memiliki tempat tinggal, kekuatannya pasti juga akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, seorang Douzong seperti Yun San bukanlah seseorang yang harus ditakuti di mata seorang elit Douzun. Namun, Yao Lao telah tertidur. Xiao Yan juga sama sekali tidak menyadari bagaimana memurnikan tubuh, serta berbagai bahan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukannya. Karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan untuk memurnikan tubuh adalah membangunkan Yao Lao dari tidurnya. Begitu Yao Lao terbangun, kekuatan bertarung Xiao Yan tidak hanya akan melonjak, tetapi dia juga akan mampu menghindari banyak jalan memutar yang tidak perlu mengingat pengalaman Yao Lao yang sangat hebat. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia secara alami tidak akan bertindak seperti yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu untuk membangunkan roh Yao Lao yang sedang tertidur. Pada saat itu, dia tersandung membabi buta untuk membangunkan Yao Lao. Sekarang, selama dia diberi bahan obat yang cukup, dia akan bisa memikirkan 2 atau 3 metode untuk membangunkan roh Yao Lao. Tangan Xiao Yan tiba-tiba menghantam meja. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Li di sampingnya. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tercengang saat dia melihat kegembiraan yang tiba-tiba di wajah Xiao Yan. Kakak kedua, bisakah kamu membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat? Xiao Yan tersenyum dan berkata, bahan obat yang dia butuhkan semuanya sangat langka. Jika dia pergi dan mencari mereka sendirian, dia tidak akan tahu kapan dia bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, secara alami paling tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Xiao Li yang mengelola sebuah kota. Tidak masalah. Kota Feng secara kebetulan memiliki beberapa toko bahan obat yang memiliki kekuatan yang cukup besar di wilayah sudut hitam. Saat ini, mereka semua mencoba menjilat kita. Kita bisa mencarinya jika kita membutuhkan bahan obat. Xiao Li menganggukkan kepalanya dan bertanya, bahan obat apa yang kamu butuhkan? Xiao Yan berbalik dan mengambil pena yang tergeletak di atas meja. Setelah itu, pena dengan cepat menari-nari di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menyerahkannya kepada Xiao Li dan menginstruksikan, yang terbaik adalah jika kita dapat menemukan semua bahan obat ini. Kirim seseorang ke kota besar lainnya di wilayah sudut hitam, untuk membelinya jika tidak tersedia di kota Feng. Yang terbaik adalah mereka semua bisa diperoleh dalam waktu setengah bulan. Petik 2. Bunga abadi gelap, daun roh matahari berapi. Tatapan Xiao Li menyapu kertas itu dan mempelajari banyak nama bahan obat asing di atasnya yang biasanya tidak dia dengar. Dia tertawa pahit dan dengan hati-hati menyimpan kertas itu. Dia berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Sepertinya tidak akan mudah untuk menemukan bahan obat ini. Harga untuk membelinya juga tidak akan murah. Namun, untungnya toko-toko besar di kota itu telah membayar sejumlah emas sebagai penghargaan kepada kami selama 1 bulan ini. Namun, mungkin tidak cukup menggunakan uang ini untuk membeli bahan-bahannya. Xiao Yan hanya ingat bahwa dia tidak lagi berada di akademi dalam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Semua energi api
miliknya tidak digunakan sebagai mata uang di tempat ini. Dengan kata lain, mereka sekali lagi jatuh ke dalam kesulitan keuangan. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Pil obat ini adalah semua hal yang disempurnakan Han Feng di masa lalu. Mereka memiliki tingkat yang cukup tinggi. Mereka harus mendapatkan sejumlah besar uang jika Anda mencoba menjualnya. Kami akan menyelesaikan kebutuhan mendesak terlebih dahulu. Selama periode ini, saya akan tetap di kota Feng dan menggunakan bahan obat yang ditinggalkan Han Feng untuk memperbaiki beberapa pil obat. Ini akan berlanjut sampai Anda mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Petik 2. Xiao Li juga menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan tetap berada di kota Feng. Dengan kemampuan pemurnian obat yang terakhir yang tidak kalah dengan Han Feng, kemungkinan reputasi Gerbang Xiao akan dengan cepat menjadi terkenal di seluruh wilayah sudut hitam. Pil obat tingkat tinggi adalah sesuatu yang dengan bodohnya akan dikejar oleh sejumlah orang yang tidak dikenal. Xiao Li menyimpan botol giok di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya dan menyuarakan pikirannya, mengingat kemampuan Han Feng, pil obat ini seharusnya dapat mendukung kita untuk jangka waktu tertentu. Anda dapat bersantai dan menyempurnakan. Tinggalkan masalah bahan obat untuk saya selesaikan. Saya akan mengumpulkan semuanya bahkan jika saya harus merampok. Petik 2. Kekejaman liar muncul di wajah Xiao Li setelah dia berbicara. Dia jelas mengerti bahwa bahan obat ini sangat penting bagi Xiao Yan. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan memberitahunya tentang hal itu dengan cara yang serius mengingat karakter yang pertama. Yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya mengorbankan hidupnya. Saat itu, kata-kata yang diucapkan Xiao Ding kepadanya ketika dia menuju Black Corner Region masih tersimpan di dalam hatinya. Kamu bisa mati, tetapi saudara ketiga tidak bisa. Hidung Xiao Yan terasa sedikit berair saat dia mengamati kemerahan cerah yang tiba-tiba muncul di mata Xiao Li. Hilangnya ayahnya, dan kehancuran yang dihadapi klan Xiao. Kedua bersaudara ini berada sangat jauh dari kekaisaran, berjalan-jalan dengan cara yang sepi dan sulit di tempat asing ini. Yang mereka inginkan hanyalah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam pada Sekte Awan Berkabut. Untuk tujuan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu dalam pelatihan selama 1 tahun di dalam akademi dan menderita 2 tahun kesakitan di bawah tanah. Untuk tujuan ini, Xiao Li tidak ragu untuk melakukan perjalanan jarak jauh ke Black Corner Region, dan menelan Life Devouring Pill untuk menukar nyawanya dengan kekuatan. Untuk tujuan ini, Xiao Ding telah memimpin sisa anggota klan Xiao, membuat mereka bertahan di Kekaisaran Jiama. Motifnya adalah untuk menunggu mereka kembali. Ini karena semua anggota klan Xiao percaya bahwa seorang pemuda klan Xiao, yang telah menciptakan keajaiban, pasti akan mampu mengejutkan hati mereka dan menciptakan keajaiban seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Bab 654, Memperbaiki Pil Ungu Pemulihan Spiritual. Cahaya lembut yang hangat menyinari ruang rahasia yang tenang, mengusir semua kegelapan di dalamnya. Tempat tidur datar ditempatkan di sudut ruang rahasia. Itu bersandar ke dinding. Xiao Yan duduk bersila di atasnya. Berbagai macam bahan obat, yang terbungkus rapi, diletakkan di hadapannya. Beberapa bahan obat ini cukup langka, dan pasti bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi di dalam wilayah pojok hitam. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Seseorang benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kekayaan-kekayaan Han Feng. Tatapan Xiao Yan menyapu sejumlah besar bahan obat yang ditempatkan di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan hatinya sekali lagi menghela nafas karena terkejut dengan kekayaan Han Feng. Terlepas dari seberapa kaya Han Feng, semuanya akhirnya menguntungkan Xiao Yan sekarang. Saya hampir tidak bisa mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual dari bahan-bahan obat ini. Xiao Yan menarik pandangannya, merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan suara yang agak terkejut. Pil ungu pemulihan spiritual. Xiao Yan mengingat Kaisar Es Hai Bodong di Kekaisaran Jiama ketika dia memikirkan pil obat ini. Menjadi mitra pertamanya, lelaki tua yang karakternya tampak sedikit dingin dan acuh tak acuh ini, memberi kesan yang cukup baik pada Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia benar-benar memberikan bantuan saat Xiao Yan dikejar oleh Sekte Mystic Cloud. Ini cukup untuk membuat Xiao Yan merasa sangat berterima kasih kepada Hai Bodong. Oleh karena itu,
Xiao Yan telah menyimpan pil obat yang dia berutang pada Hai Bodong saat itu di dalam hatinya. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Namun, dia sudah memiliki kemampuan setelah meninggalkan bawah tanah. Padahal, bahan obat yang dia kumpulkan dengan susah payah di masa lalu telah benar-benar hilang saat dia berada di bawah tanah. Wajar bagi Xiao Yan untuk mengingat Hai Bodong sekarang karena dia benar-benar melihat bahwa dia memiliki satu set bahan obat yang bisa dia gunakan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Karena ada cukup bahan obat, pertama-tama saya akan membantu orang tua itu memperbaikinya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjawabnya jika dia menanyakannya ketika saya kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat berwarna merah tua muncul dari cincin penyimpanan laut tenang. Akhirnya, itu mendarat di depannya. Kuali obat berwarna merah tua itu berukuran besar. Tubuhnya ditutupi dengan berbagai jenis garis unik. Berbagai gambar binatang buas yang hidup seperti diukir di dalamnya. Mulut besar mereka yang buas terbuka, dan jika seseorang meletakkan telinganya di sampingnya untuk mendengarkan, seseorang akan dapat mendengar beberapa raungan aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali obat. Semua karakteristik yang tidak biasa ini menunjukkan bahwa kuali merah tua ini luar biasa. Kuali berwarna merah tua ini secara alami bukan milik Xiao Yan. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Han Feng. Dari kelihatannya, ini adalah sesuatu yang terakhir digunakan untuk memperbaiki pil. Orang ini telah menguasai wilayah pojok hitam, dan telah memperoleh cukup banyak manfaat. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengetuk kuali obat berwarna merah tua. Suara jernih dari benturan logam bergema di ruang rahasia. Dengan ini, Xiao Yan mengangguk puas dan tertawa pelan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari asal-usul kuali obat merah ini, dia jelas menyadari bahwa dengan pengecualian yang disebut kuali obat setan hitam, yang diberi peringkat dalam peringkat kuali surgawi, kuali obat lain yang dia gunakan mungkin hanya bisa digambarkan dengan kata sampah jika dibandingkan ke kuali ini. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan gumpalan api hijau tua muncul di ujungnya. Suhu ruang rahasia segera naik mengikuti munculnya nyala api. Namun, ini secara alami tidak menimbulkan halangan bagi Xiao Yan. Tatapannya terfokus pada kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya, dan nyala api hijau tua menyembur keluar sebelum akhirnya mengikuti outlet api dari kuali obat merah untuk masuk ke dalamnya. Api hijau tua tiba-tiba melebar setelah memasuki kuali obat, berubah menjadi api ganas yang layu dan membubung. Api hijau tua melonjak liar di dalam kuali obat, dan berulang kali mengeluarkan suhu yang mengerikan. Namun, terlepas dari bagaimana suhu ini melonjak, kuali obat merah tua itu terus tidak menunjukkan aktivitas. Meskipun suhu di dalamnya sangat tinggi, permukaan luarnya masih sedingin udara di luar. Kuali yang bagus. Mata Xiao Yan sangat panas saat dia menatap benda besar ini. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk memuji. Meskipun dia belum mulai memurnikan pil obat, dia masih bisa menebak seberapa besar bantuan kuali obat ini dalam penyempurnaan pil melalui eksperimennya. Seseorang bahkan dapat dengan begitu saja mengatakan bahwa menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan pil kemungkinan akan meningkatkan keberhasilan pemurnian sedikit. Untuk seorang alkemis, hal apa selain kuali obat yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam penyempurnaan pil yang memiliki daya pikat yang lebih besar? Suhu di dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang diinginkan Xiao Yan saat api hijau tua bergejolak di dalamnya. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga berulang kali membaca metode pemurnian untuk pil pemulihan spiritual ungu. Yao Lao sudah memberikan formula obat kepadanya saat itu. Namun, dia tidak pernah mengambil tindakan untuk memperbaikinya karena kemampuan pemurniannya terlalu buruk saat itu. Pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi fokus setelah dia membaca formula obat untuk pil pemulihan spiritual ungu beberapa kali di dalam kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa bahan obat dengan terampil dilemparkan ke dalam api yang ganas di dalam kuali obat. Bahan obat baru saja memasuki kuali obat ketika mulai layu pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang di bawah suhu tinggi. Meskipun daun bahan obat telah layu, area intinya perlahan memancarkan cairan berwarna berbeda. Sesaat kemudian, beberapa tetes cairan berwarna berbeda muncul di atas api hijau tua setelah daunnya benar-benar layu. Kotoran yang terkandung di dalamnya perlahan-lahan dihilangkan saat dipanggang.
Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit saat dia samar-samar melirik cairan obat yang perlahan menjadi lebih murni di bawah pemanggangan api hijau tua. 10 jarinya menjentikkan satu demi satu saat bahan obat yang diletakkan di depannya terbang saat dia melakukannya. Akhirnya, mereka semua dituangkan ke dalam kuali obat. Adegan bahan obat menari di semua tempat itu cukup spektakuler. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan berani ceroboh dan berani ini jika ini adalah masa lalu. Namun, semuanya berbeda sekarang. Dengan melonjaknya kekuatannya, kendali nyala apinya juga semakin canggih. Kemampuannya saat ini bersama dengan bantuan dari api hijau tua yang lahir dari penggabungan dua jenis, api surgawi, dan kuali merah yang ditinggalkan Han Feng, kemungkinan peluang keberhasilan Xiao Yan akan mencapai cukup tingkat tinggi bahkan ketika menyempurnakan pil obat tingkat 6. Satu demi satu, bahan obat jatuh ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk atau cairan dalam sekejap saat mereka digantung di dalam kuali. Dengan berjalannya waktu, orang dapat melihat bahwa berbagai cairan dan bubuk obat yang tersuspensi di dalam kuali obat meningkat. Memurnikan cairan obat ini sangat menguras kekuatan spiritual seseorang. Di antara orang-orang dari kelas Xiao Yan, kemungkinan hanya Xiao Yan yang mampu menyia-nyiakannya dalam jumlah besar. Jika itu orang lain, kemungkinan orang seperti itu tidak akan berani main-main seperti ini. Mata Xiao Yan menatap tajam ke berbagai cairan obat dan bubuk yang digantung di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, bahan obat terakhir akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi serius setelah dia melemparkan bahan obat terakhir ke dalam kuali obat. Di masa lalu, Xiao Yan secara alami perlu membagi penyempurnaan bahan obat ini menjadi banyak langkah. Namun, dia saat ini mampu membuang semuanya ke dalam kuali obat sekaligus dan juga mampu mempertahankan intensitas api yang berbeda untuk memperbaiki masing-masing dan setiap bahan obat ini. Prestasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyerbu ke dalam kuali obat. Jenis lingkungan bersuhu tinggi tidak menghalangi kekuatan spiritualnya. Sebaliknya, perasaan hangat itu menyebabkan kekuatan spiritualnya merasakan kenyamanan seperti ikan memasuki air. Cairan obat yang tersuspensi di dalam kuali obat sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya menyerbu ke dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan menghela napas dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Sebuah katalis tampaknya telah ditambahkan ke dalam api hijau tua yang awalnya hangat di dalam kuali obat setelah segel tangannya berubah. Suhu yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Cairan obat itu mulai menguap dengan cepat di bawah suhu yang menakutkan ini. Kotoran yang terkandung di dalam cairan benar-benar dimurnikan dan dihilangkan setelah penguapan cairan obat. Mengentalkan. Sebuah tangisan rendah dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Segera, lusinan cairan obat dan bubuk obat berwarna berbeda di dalam kuali obat mulai diseret oleh sesuatu dan dengan cepat bergabung bersama. Mereka akhirnya mulai berputar dengan liar. Tubuh cairan yang menggumpal seukuran kepalan tangan perlahan menyusut karena dibakar oleh suhu tinggi dari api hijau tua di sekitarnya. Setelah 2 hingga 3 jam berlalu, cairan obat yang digumpalkan seukuran kepalan tangan sekarang hanya sebesar ibu jari. Rotasinya mulai perlahan-lahan melambat, dan orang samar-samar bisa melihat bentuk pil obat embrionik mulai perlahan muncul. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bentuk pil obat embrionik. Meskipun, pil ungu pemulihan spiritual, adalah pil obat tingkat 6, persyaratan yang diperlukan untuk memperbaikinya tidak terlalu tinggi. Efek dari pil obat ini terlalu unik. Hanya sejumlah kecil orang yang membutuhkannya. Tidak ada gunanya bagi kebanyakan orang untuk mendapatkannya. Jika seseorang mendiskusikan nilainya, pil ungu pemulihan spiritual, bahkan tidak sebanding dengan pil Dou Spirit. Suhu api hijau tua secara bertahap berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api seukuran kepalan tangan yang digantung di bawah pil obat ungu pucat embrio. Suhu yang berkurang secara bertahap perlahan menyelesaikan langkah terakhir untuk menyempurnakan pil obat, menyeduh pil. Dengan suhu yang perlahan menghilang, penampilan luar dari pil obat embrionik berwarna ungu juga berubah bulat dan ramping. Selain itu, ia memperoleh kilau yang kaya. Aroma obat yang tidak biasa dan riak energi tiba-tiba keluar dari kuali obat sekitar 1 jam kemudian. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia segera merasa agak terkejut melihat bahwa riak energi dan aroma berwarna ungu yang muncul dari pil obat berwarna ungu semuanya terkandung di dalam kuali obat merah.
Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari seberapa banyak mereka mengetuk. Kuali obat ini sebenarnya juga mampu menyembunyikan fenomena tidak wajar yang muncul ketika pil obat tingkat 6 terbentuk. Xiao Yan terkejut saat mengamati efek dari kuali obat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan. Itu lama kemudian sebelum dia menarik kejutan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, penutup kuali obat terbuka dengan sendirinya, dan pil obat berwarna ungu, membawa sedikit aroma, terbang keluar dari kuali sebelum akhirnya digenggam oleh tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam botol obat yang sudah dia siapkan. Xiao Yan tertawa pelan saat dia mempelajari pil obat berwarna ungu dengan kilau seperti permata. Baru sekarang dia bisa benar-benar memenuhi hadiah yang dia janjikan pada Hai Bodong saat itu. Namun, berhasil menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual, telah menyebabkan Xiao Yan cukup senang. Ini karena mampu memperbaiki pil obat tingkat 6 berarti dia sudah memiliki kemampuan alkemis tingkat 6 meskipun, pil ungu pemulihan spiritual, ini menjadi salah satu yang berada di peringkat terendah dari pil obat tingkat 6. Xiao Yan menekan kegembiraan ini di dalam hatinya saat tatapannya sekali lagi beralih ke bahan obat lain yang telah diletakkan di depannya. Dia tertawa pahit. Sepertinya dia perlu menemani kuali obat ini untuk jangka waktu yang lama setelah ini. Bab 655, Lelang Pil Obat. Saat ini, kota Feng sudah sepenuhnya dikendalikan di tangan gerbang Xiao. Mengingat kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk mengelola lelang terkemuka yang hanya berfokus pada penjualan pil obat. Oleh karena itu, Xiao Li akhirnya mengirimkan informasi lelang yang diadakan melalui berbagai saluran setelah beberapa hari persiapan. Satu demi satu produk pil obat yang sudah jadi berulang kali dikirimkan ke tangan Xiao Li mengikuti peningkatan bertahap dalam waktu yang dihabiskan Xiao Yan untuk mundur. Selain merasakan kegembiraan atas sumber pil yang begitu kaya, Xiao Li juga berhenti menjual pil obat satu persatu. Setelah kacau di dalam wilayah sudut hitam, selama 2 hingga 3 tahun, dia jelas menyadari bahwa metode sempurna untuk mendapatkan nilai terbesar untuk pil obat adalah dengan melelangnya. Berbagai lelang besar dan kecil akan sering muncul di dalam wilayah pojok hitam. Namun, pelelangan yang hanya berfokus pada penjualan pil obat cukup langka. Selain itu, Xiao Li secara alami membocorkan berita tentang beberapa pil obat tingkat tinggi yang akan dilelang ketika dia menyebarkan berita tentang pelelangan. Oleh karena itu, pelelangan yang akan diadakan oleh kota Feng menarik perhatian yang cukup dalam waktu 2 hingga 3 hari. Tentu saja, hal terpenting saat mengadakan pelelangan di tempat seperti wilayah sudut hitam adalah kekuatan yang sangat besar. Jika tidak, beberapa orang yang keserakahannya menutupi alasan mereka mungkin melakukan beberapa tindakan yang sangat gila ketika pelelangan dimulai. Contohnya adalah merebut barang yang akan dilelang. Hal seperti itu mungkin agak mengejutkan di dunia luar. Namun, itu terlalu umum di dalam wilayah pojok hitam, di mana orang telah melihatnya terjadi berkali-kali. Jika Xiao Get mengadakan pelelangan seperti itu dengan kekuatan masa lalunya, itu pasti akan diejek oleh orang lain. Di mana faksi yang hanya dekat dengan faksi tingkat pertama mendapatkan kualifikasi untuk mengadakan acara seperti itu. Namun, ejekan semacam ini benar-benar menghilang setelah Sekte Langit Gelap dan 2 faksi besar lainnya akhirnya mengumumkan secara terbuka bahwa penguasa kota Feng adalah Gerbang Xiao, setelah memimpin orang-orang mereka dan bergegas ke kota Feng. Dari pernyataan mereka ini, banyak orang dapat mengatakan bahwa mereka telah dengan jelas bertemu dengan perlawanan yang sangat kuat selama upaya bersama mereka untuk menyerang kota Feng. Perlawanan itu adalah sesuatu yang bahkan mereka sangat takuti. Dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, banyak faksi besar dan kecil di dalam wilayah pojok hitam, tidak punya banyak pilihan selain sekali lagi mulai menganggap faksi baru ini, yang tiba-tiba muncul, dengan serius. Kombinasi dari 3 faksi besar adalah sesuatu yang bahkan, aliansi hitam, saat itu tidak akan berani memprovokasi dengan mudah. Meskipun demikian, mereka akhirnya menderita kerugian di tangan yang disebut Gerbang Xiao. Hal ini menyebabkan imajinasi banyak orang menjadi liar. Orang-orang di dalam wilayah pojok hitam, sangat menyadari karakter seperti apa yang dimiliki oleh para pemimpin dari 3 faksi besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa taktik mereka kejam dan perilaku mereka eksentrik. Namun, sejak mereka kembali dari kota Feng, mereka tetap diam luar biasa. Mereka tidak merilis informasi sedikit pun mengenai Gerbang Xiao, dan ketika mereka mengirim orang untuk ditempatkan di kota Feng beberapa hari kemudian,
mereka tidak memilih area manapun yang dekat dengan rumah pribadi di tengah kota. Semua tindakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa tiga faksi besar khawatir, dan bahkan takut pada apa yang disebut gerbang Xiao ini. Pada saat ini, siapapun yang secara naif berpikir bahwa apa yang disebut gerbang Xiao hanya memiliki kekuatan yang dekat dengan faksi tingkat pertama yang hanya memiliki elit doang mungkin benar-benar memiliki otak yang rusak. Oleh karena itu, semua orang dengan patuh menutup mulut mereka ketika berita bahwa gerbang Xiao mengadakan lelang pil obat menyebar di wilayah sudut hitam. Tidak ada yang berani mengungkapkan ejekan apapun. Selain itu, tidak lama kemudian, faksi lain merasa beruntung bahwa mereka tetap diam setelah tiga faksi besar mengumumkan bahwa mereka akan mengirim pembantu untuk membantu menjaga ketertiban di kota Feng. Gerbang Xiao, ini tampaknya benar-benar menyembunyikan kekuatan mengerikan yang menyebabkan tiga faksi besar menjadi takut. Tentu saja, terlepas dari sikap yang dimiliki faksi lain terhadap gerbang Xiao, setidaknya, lebih dari setengah wilayah pojok hitam tahu bahwa kota Feng mengadakan lelang pil obat yang hebat karena tindakan Xiao Li. Semakin banyak orang mulai bergegas dari seluruh Black Corner Region saat pelelangan mendekat. Hampir semua orang memiliki minat yang besar untuk pil obat. Terlebih lagi, pelelangan pil obat semacam ini adalah sesuatu yang muncul di wilayah sudut hitam untuk pertama kalinya, oleh karena itu, secara alami menarik cukup banyak orang. Kerumunan di kota Feng telah mencapai jumlah yang menakutkan hanya 1 hari sebelum pelelangan. Itu bahkan melebihi periode puncak ketika Aliansi Hitam masih ada. Dari sini, orang bisa melihat betapa suksesnya ide Xiao Li tentang pelelangan yang berspesialisasi dalam pil obat. Xiao Li secara alami memberitahu Xiao Yan tentang masalah besar seperti mengadakan lelang. Xiao Yan juga mengerti dengan jelas bahwa pelelangan semacam itu akan membutuhkan ahli dengan tingkat tertentu. Kalau tidak, masalah pasti akan muncul. Oleh karena itu, dia telah menghentikan pemurnian pil tumpulnya 1 hari sebelum dimulainya pelelangan dan diam-diam mendiskusikan masalah dengan Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia benar-benar yakin. Waktu berlalu dan pelelangan pil obat akhirnya dimulai di tengah ekspektasi banyak orang. Pada hari pembukaannya, banyak sosok berpakaian hitam, yang memancarkan aroma darah yang kaya dari tubuh mereka, berdiri di sekitar tempat pelelangan seperti patung, memberi semua orang perasaan tertekan dan ketakutan di dalam hati mereka. Xiao Yan menatap aliran manusia yang seperti semburan dari tempat tinggi di mana dia bisa melihat keseluruhan tempat lelang yang luas di bawah dan sedikit mengangguk. Kakak ketiga, saya telah menghabiskan semua upaya saya dan akhirnya menemukan dan memesan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Namun untuk mendapatkan barang tersebut dibutuhkan biaya yang cukup besar. Jika pelelangan berjalan dengan lancar, kita tidak hanya dapat memperoleh semua bahan obat, tetapi, gerbang Xiao, kita juga akan mendapatkan banyak uang. Xiao Li di sampingnya berbicara sambil tersenyum sambil melihat ke bawah dengan puas. Iya, Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Memang ada banyak orang yang cakap di dalam wilayah sudut hitam. Bahan obat yang dia minta sebagian besar tidak ortodoks dan langka. Tidak disangka semuanya benar-benar bisa dibeli. Namun, juga akan ada beberapa masalah hari ini. Xiao Li tiba-tiba merajut alisnya dan berbisik. Masalah apa? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya tanpa mengubah ekspresi atau nada suaranya. Aktivitas yang saya buat kali ini terlalu besar, dan telah menarik banyak faksi dari wilayah pojok hitam. Ada cukup banyak di antara faksi-faksi ini yang menjadi anggota Aliansi Hitam saat itu. Bahkan dikabarkan bahwa Gold Silver Brothers juga akan hadir. Xiao Li berkata tanpa daya. Kamu takut mereka akan membuat masalah? Xiao Yan berbicara sambil tersenyum. Iya, orang-orang itu bukan orang biasa. Terutama saudara emas perak. Mereka mungkin takut pada Akademi Jianan, tetapi mereka tidak sedikit pun takut pada kita. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Santai, hanya 2 orang tua yang tidak akan mati. Saudara kedua, Anda hanya perlu memastikan bahwa pelelangan akan berlangsung hingga akhir. Serahkan yang lainnya padaku. Ini, baiklah. Xiao Li sedikit ragu ketika mendengar ini sebelum dia langsung mengangguk. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk Xiao Yan. Bahkan wanita ganas yang tak tertandingi seperti Ratu Medusa ditekan olehnya, apalagi orang-orang ini. Aula lelang yang sangat luas di bawah secara bertahap diisi oleh sejumlah besar orang saat mereka berdua sedang berbicara. Sepintas,
Masa hitam kepala manusia tampak tak ada habisnya. Dengung dan kutukan yang bising bergabung bersama. Dari kelihatannya momentumnya, sepertinya ingin menembus langit-langit. Beberapa dari orang-orang penting yang terkenal di dalam wilayah pojok hitam, dan para pemimpin dari beberapa faksi secara alami diatur untuk berada di depan pelelangan dengan pemandangan yang sangat bagus. Para pemimpin faksi-faksi ini sesekali berbisik pelan satu sama lain. Tatapan mereka menyapu ke segala arah dengan pikiran yang dipertanyakan berlama-lama di hati mereka. Ada cukup banyak orang penting yang berkerumun di barisan depan di sisi barat laut tempat lelang. Dua orang yang paling dekat ke depan secara mengejutkan adalah saudara emas perak yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Di belakang mereka berdua ada beberapa ahli dari wilayah pojok hitam, yang cukup terkenal di wilayah pojok hitam. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah anggota aliansi hitam saat itu. Oleh karena itu, mereka secara alami berkumpul bersama ketika mereka bertemu. Pada saat ini, orang-orang ini berulang kali terlibat dalam percakapan pribadi sementara Gold Silver Brothers sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Dentang, suara jernih tiba-tiba muncul di tengah kebisingan di dalam rumah lelang. Kebisingan di dalam rumah lelang secara bertahap berkurang setelah gong ini berbunyi. Tatapan semua orang juga perlahan berkumpul di panggung lelang. Sosok Xiaoli perlahan berjalan keluar dari belakang panggung di depan garis pandang semua orang. Akhirnya, dia berdiri di atas panggung tanpa rasa takut dan menangkupkan tangannya ke segala arah. Senyuman terlukis di wajahnya yang dingin dan tegas saat dia berbicara dengan suara yang jelas, "Saya Xiaoli, orang yang mengatur urusan gerbang Xiao. Hari ini, kami mengadakan lelang ini untuk pertama kalinya. Harap murah hati jika kita meremehkan siapapun." Petik 2. Semua tatapan di tempat yang sunyi itu terkunci pada tubuh Xiaoli. Menjadi faksi baru yang menjadi pusat perhatian di wilayah pojok hitam, baru-baru ini, banyak orang diam-diam menebak siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat bahkan 3 faksi besar ditakuti. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata ini, mereka mempertanyakan apakah dia adalah pemimpin gerbang Xiao. Keheningan berlanjut sejenak sebelum percakapan pribadi mulai muncul. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Oleh karena itu, secara alami ada orang yang bisa mengidentifikasi kekuatan Xiaoli secara sekilas. Dia adalah yang terbaik di kelas Doowang. Bagaimana dia bisa menekan 3 faksi besar? Saudara-saudara emas perak yang menutup mata di tengah percakapan pribadi juga perlahan membukanya. Ejekan terungkap di mata mereka saat mereka melirik Xiaoli di atas panggung. Salah satu dari mereka tertawa dingin, "Berat, biarkan pemimpin sejati mengungkapkan dirinya. Jika Anda benar-benar pemimpin gerbang Xiao, tidak perlu lagi mengadakan pelelangan hari ini." Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Han Feng memiliki reputasi yang cukup besar di dalam wilayah sudut hitam. Meskipun dia mati di tangan Xiao Yan, tidak sampai generasi muda sepertimu menduduki kotanya. Karena mereka adalah orang-orang terkuat saat ini di wilayah sudut hitam, cukup banyak orang menyuarakan persetujuan mereka setelah kata-kata Gold Silver Brothers terdengar. Itu terlalu umum untuk menemukan orang yang akan menambah penghinaan pada cedera di dalam wilayah sudut hitam. Ekspresi Xiaoli menjadi sedikit jelek saat dia mengamati Gold Silver Brothers, yang memiliki senyum dingin di wajah mereka. Dia akan berbicara beberapa saat kemudian ketika tawa samar muncul dan bergema di seluruh aula lelang. Kalian berdua. Karena Han Feng telah mati di tanganku, apa salahnya aku mengambil hadiahku?